Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng aku, Sani Aurelia di Horizontal Story. Jangan lupa juga untuk terus support kita dengan like, comment, dan subscribe ya. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 tempat pesugihan yang populer di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia sebuah negara yang kaya akan budaya dan memiliki banyak cerita mistis yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu fenomena yang masih menarik perhatian banyak orang hingga saat ini adalah adanya tempat pesugihan. Kita sama-sama tahu, di negeri tempat-tempat pesugihan dianggap sebagai lokasi sakral yang diyakini mampu memberikan kekayaan secara instan melalui bantuan gaib. Masyarakat dari berbagai latar belakang seringkali terdorong untuk mengunjungi tempat-tempat ini dengan harapan bisa memperbaiki kondisi finansial mereka. Nah, salah satu tempat pesugihan yang paling populer di Indonesia adalah Gunung Kawi yang terletak di Jawa Timur. Selain di Gunung Kawi itu, tempat-tempat manakah yang diyakini sebagai tempat pesugihan dan bagaimana proses ritual di tempat itu? Kita mulai story-nya. Gunung Lawu ini terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adalah salah satu gunung paling bersejarah di Indonesia. Dengan ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tapi juga dengan cerita mistis dan sejarah yang menyertainya. Nah, teman-teman, gunung ini memiliki peran penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-15, ketika Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran, Raja Brawijaya V atau Raja terakhir Majapahit memilih untuk mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Menurut legenda, Raja Brawijaya V ini menghilang secara misterius di puncak gunung ini. Beberapa cerita mengatakan bahwa ia moksa atau naik ke alam spiritual yang lebih tinggi. Selain itu teman-teman, Gunung Lawu juga dikenal sebagai tempat patilasan atau jejak yang menyimpan sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Beberapa di situs penting di sekitar Gunung Lawu termasuk Candi Ceto dan Candi Suku, di mana candi-candi ini merupakan peninggalan Hindu yang memperlihatkan simbol-simbol keagamaan dan sosial dari zaman Majapahit. Teman-teman, di Gunung Lawu ini tidak hanya menawarkan sejarah yang kaya, tetapi juga memiliki reputasi sebagai tempat bagi berbagai praktik mistis, termasuk pesugihan. Pesugihan sendiri diyakini sebagai praktik mencari kekayaan melalui cara-cara magis atau supranatural. Dan di Gunung Lawu dikenal sebagai salah satu tempat paling terkenal untuk praktik pesugihan di Indonesia. Ada juga teman-teman beberapa jenis pesugihan di Gunung Lawu ini. Di antaranya pesugihan Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong ini teman-teman adalah sosok mistis yang sering dikaitkan dengan pesugihan di Jawa. Mungkin teman-teman juga ada pernah tahu kalau dulu sempat ada film layar lebarnya di Indonesia tentang Nyi Blorong ini. Di Gunung Lawu ini ada cerita bahwa beberapa orang datang untuk berkomunikasi melalui perjanjian dengan Nyi Blorong. Mereka percaya bahwa Nyi Blorong dapat memberikan kekayaan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ada juga pesugihan tuyul atau makhluk kecil dari cerita rakyat yang dipercaya dapat mencuri uang atau barang berharga. Beberapa orang yang mencari pesugihan sengaja datang ke Gunung Lawu untuk mendapatkan tuyul sebagai pembantu mereka dalam mengumpulkan kekayaan. Di channel kita ini ada juga Kang Devri pernah ngebawain story tentang tuyul based on true story. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh cek di playlist Horizontal Story ya. Kita ketahui juga pesugihan itu tentu ada ritualnya. Pesugihan di Gunung Lawu biasanya melibatkan serangkaian ritual yang dilakukan di tempat-tempat tertentu di gunung atau goa.
Nah, pelaku pesugihan itu udah pasti ya teman-teman. Mereka akan mencari informasinya dari dukun atau dari juru kunci yang mereka yakini memiliki pengetahuan tentang cara berkomunikasi dengan makhluk gaib penunggu tempat pesugihan tersebut. Ada juga beberapa ritual yang harus dijalani, dan ritual ini bisa melibatkan pembacaan mantra, persembahan makanan atau barang, serta tindakan-tindakan lain yang dipercaya dapat memikat makhluk gaib di tempat itu. Selain itu juga, pelaku pesugihan biasanya harus menepati perjanjian yang dibuat antara dia dan makhluk gaib, yang kadang-kadang bisa berarti pengorbanan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Meskipun banyak cerita tentang pesugihan di Gunung Lawu, penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa banyak orang yang meyakini cerita pesugihan di gunung ini adalah mitos yang udah berkembang cukup lama dari generasi ke generasi. Memang gak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan makhluk gaib atau efektivitas praktik dari pesugihan di sana. Tapi, cerita-cerita ini tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi lokal. Dan ini mencerminkan kepercayaan serta nilai-nilai masyarakat setempat, dan banyak juga orang yang datang ke sana dalam tanda kutip berwisata dengan tujuan yang berbeda. Bagi masyarakat di sekitar Gunung Lawu ini teman-teman, gunung ini nggak sekedar tempat buat mencari kekayaan dengan cara-cara yang diyakini oleh masing-masing orang, tapi juga merupakan simbol spiritual dan kebudayaan yang harus dihormati. Banyak orang yang menganggap bahwa perjalanan ke Gunung Lawu adalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan alam dan mendalami makna hidup yang lebih dalam. Kita juga cukup tahu ya teman-teman, banyak orang yang menghilangkan penat dari hiruk pikuk kota atau tekanan pekerjaan. Mereka memilih untuk healing dengan mendatangi gunung atau alam. Selain cerita mistis dan sejarahnya, Gunung Lawu juga menawarkan pesona alam yang luar biasa. Gunung ini dikelilingi oleh hutan lebat dan memiliki berbagai flora dan fauna yang unik. Jalur pendakian Gunung Lawu seperti Jalur Cemoro, Sewu, dan Cemoro Kandang menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan tantangan sendiri bagi para pendaki. Nah, teman-teman, di sekitar Gunung Lawu terdapat juga berbagai tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Ada Tawangmangu yang dikenal dengan air terjun, Grojogan Sewu adalah salah satu destinasi wisata yang populer. Selain itu, kita juga dapat menjelajahi desa-desa sekitar yang menawarkan pemandangan sawah, teras sering yang indah, dan kehidupan pedesaan yang tenang. Jadi, menurut saya, Gunung Lawu ini adalah tempat yang kaya akan sejarah budaya dan keindahan alamnya. Meskipun cerita tentang pesugihan dan praktik mistis yang seringkali menarik perhatian, tetap penting untuk kita selalu menghargai dan memahami tempat ini dari perspektif yang lebih luas. Bukan cuma soal pesugihannya saja. Karena Gunung Lawu adalah simbol dari warisan budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Jawa. Yang berikutnya teman-teman, ada Gunung Padang. Gunung yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Merupakan salah satu situs megalitikum terpenting dan paling misterius di Indonesia. Kenapa bisa dibilang misterius? Nah, situs ini terletak di ketinggian sekitar 885 meter di atas permukaan laut dan mencakup area seluas sekitar 3 hektar. Gunung Padang dikenal sebagai situs yang penuh dengan susunan batuan yang membentuk teras-teras besar dan memiliki sejarah yang panjang serta misteri yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap, teman-teman. Gunung Padang pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh seorang Belanda bernama Enji Krong. Namun baru pada tahun 1979 situs ini mulai diteliti lebih dalam oleh tim arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional. Mereka menemukan bahwa situs ini terdiri dari 5 teras yang tersusun dari batu vulkanik berbentuk balok. Ada juga teman-teman penelitian lanjutan dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan bahwa Gunung Padang lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Beberapa peneliti bahkan mengklaim bahwa situs ini mungkin dibangun lebih dari 10.000 tahun yang lalu.
menjadikannya lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Penelitian yang digunakan saat itu adalah dengan menggunakan metode carbon dating dan hasilnya menunjukkan variasi usia batuan dari 500 sebelum Masehi hingga 1900 sebelum Masehi. Ini cukup menambah misteri ya teman-teman, tentang kapan dan bagaimana situs ini dibangun. Sekarang kita bahas fungsi asli dari Gunung Padang masih menjadi perdebatan di kalangan arkeolog dan peneliti. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa situs ini digunakan sebagai tempat pemujaan atau pusat ritual keagamaan. Kenapa bisa seperti itu? Bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena hal ini didukung oleh bentuk susunan batu yang menyerupai altar dan adanya struktur tangga yang menghubungkan setiap teras, yang mungkin digunakan oleh para pendeta atau pemimpin spiritual pada masa itu. Teori lain juga menyebutkan bahwa Gunung Padang mungkin berfungsi sebagai observatorium kuno untuk mengamati pergerakan bintang dan fenomena alam lainnya. Dan beberapa dari peneliti juga menduga bahwa situs ini memiliki hubungan dengan peradaban maju yang belum dikenal dalam sejarah. Nah, ini part menariknya. Selain sejarah dan arkeologi, Gunung Padang juga dikenal dengan berbagai cerita mistis dan praktik pesugihan. Karena di masyarakat sekitar terdapat kepercayaan bahwa situs ini dihuni oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan supranatural. Banyak orang yang datang ke Gunung Padang dengan harapan mendapatkan kekayaan atau keberuntungan melalui praktik pesugihan. Nah, teman-teman, praktik pesugihan di Gunung Padang umumnya melibatkan ritual tertentu yang dilakukan pada malam hari, terutama pada malam Jumat Kliwon atau malam bulan purnama. Para pelaku pesugihan biasanya membawa sesaji berupa makanan, bunga, dan dupa yang diletakkan di salah satu teras sebagai persembahan kepada penghuni gaib situs tersebut. Sesudah itu, mereka akan melakukan meditasi atau doa-doa khusus dengan harapan mendapatkan petunjuk atau apapun itu dari penunggu gaib yang ada di situ, teman-teman. Dan cerita tentang pesugihan ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat setempat dan seringkali diceritakan dari generasi ke generasi. Dan kita juga tahu kalau cerita-cerita seperti itu akan melekat kuat di masyarakat. Meskipun demikian, banyak orang yang skeptis atau kurang percaya terhadap kebenaran cerita ini. Dan menganggapnya itu hanya mitos atau cara untuk menarik wisatawan. Buat teman-teman yang pernah atau ngelihat ritual di Gunung Padang ini, boleh kalian share di kolom komentar ya. Yang ini the one and only yang udah melekat banget di masyarakat Indonesia soal pesugihan, yaitu Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adalah salah satu destinasi spiritual yang terkenal di Indonesia. Gunung ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita mistis dan praktik pesugihan yang telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya lokal selama bertahun-tahun. Dalam story ini, kita akan menjelajahi sejarah Gunung Kawi serta praktik pesugihan yang terkenal di kalangan masyarakat. Sejarah Gunung Kawi dimulai jauh sebelum dikenal sebagai tempat pesugihan. Menurut cerita, gunung ini merupakan bagian dari deretan pegunungan di Jawa Timur yang kaya akan keanekaragaman hayati. Konon, pada zaman kerajaan, Gunung Kawi menjadi tempat peristirahatan bagi para bangsawan dan kerajaan yang mencari ketenangan. Nah, teman-teman, nama Kawi sendiri berasal dari kata kawya, yang berarti puisi atau karya sastra dalam bahasa Jawa kuno. Hal ini menunjukkan bahwa gunung ini pernah menjadi sumber inspirasi bagi para pujangga dan seniman pada masa lalu. Namun, kisah yang paling dikenal dari Gunung Kawi adalah terkait dengan dua tokoh yang dimakamkan di sana, yaitu Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Sekedar informasi buat teman-teman bahwa Eyang Jugo dan Eyang Sujo adalah dua tokoh penting yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa Timur.
Yang Jugo atau yang dikenal juga sebagai Kanjeng Kiai Zakaria II adalah seorang ulama dari Kesultanan Mataram yang dikenal karena kebijaksanaan dan kesolehannya. Nah, Eyang Sujo itu adalah seorang pengikut setia Eyang Jugo yang juga dikenal karena perannya dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Kedua tokoh ini dimakamkan di Gunung Kawi dan makam mereka hingga kini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Masyarakat percaya bahwa berziarah ke makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo dapat membawa berkah dan ketenangan batin. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal pesugihannya. Di Gunung Kawi tidak hanya dikenal sebagai tempat ziarah keagamaan, tetapi juga sebagai lokasi praktik pesugihan. Meski praktik ini kerap dipandang kontroversi, banyak orang yang tetap datang ke Gunung Kawi dengan harapan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan. Ada banyak mitos ya teman-teman, dan ada juga cerita rakyat yang melingkupi praktik pesugihan di Gunung Kawi ini. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah bahwa orang yang ingin mendapatkan pesugihan harus berziarah ke makam Eyang Jugo dan Eyang Sugo serta melaksanakan serangkaian ritual. Ritual pesugihannya itu bervariasi, tetapi umumnya melibatkan persembahan berupa sesaji seperti makanan, bunga, dan dupa. Beberapa orang percaya bahwa dalam melaksanakan ritual ini, mereka harus mengikuti tata cara yang sangat spesifik agar dapat mencapai tujuan mereka. Beberapa versi cerita bahkan menyatakan bahwa ada juga beberapa perjanjian dengan makhluk gaib yang harus dipenuhi. Pesugihan di Gunung Kawi ini juga dikenal dengan berbagai pantangan yang harus dihindari oleh pelakunya. Jadi benar-benar di sini tuh ada hal yang gak boleh kita langgar. Ada yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan pesugihan di sana tidak boleh memakan makanan tertentu atau harus menghindari tempat-tempat tertentu, dan itu harus benar-benar dipatuhi ya teman-teman. Selain itu, mereka juga harus menepati perjanjian yang telah dibuat selama proses ritual di sana. Ya, mungkin perjanjian dengan makhluk gaib di sana atau dengan siapa. Wallahu alam. Nah, teman-teman, ada juga konsekuensi yang harus ditanggung, di mana orang yang melakukan pesugihan itu melanggar pantangannya. Dan ini bisa beragam, mulai dari kegagalan mendapatkan kekayaan hingga mengalami kesialan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak banget orang yang percaya bahwa praktik pesugihan di sana harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kesungguhan, karena fatal akibatnya kalau kita melanggar pantangannya itu. Praktik pesugihan di Gunung Kawi ini memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Bagi sebagian orang, pesugihan adalah bentuk usaha untuk mencapai kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Namun, bagi yang lain, pesugihan dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang telah mengakar. Dari sudut pandang sosial dan budaya, pesugihan di Gunung Kawi dapat dilihat sebagai refleksi dari kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap kekuatan supranatural. Banyak orang yang datang ke Gunung Kawi bukan hanya karena ingin mendapatkan kekayaan, tetapi juga karena ingin merasakan kedamaian dan ketenangan batin yang dipercaya dapat diperoleh melalui ziarah dan ritual. Meski demikian, praktik pesugihan ini teman-teman seringkali mendapat kritik dari berbagai kalangan, terutama dari sudut pandang agama yang memandangnya sebagai perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu teman-teman, ada juga kekhawatiran kalau masyarakat ketergantungan pada praktik supranatural pesugihan ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari usaha dan kerja keras yang seharusnya menjadi jalan utama kalau kita pengen hidup sejahtera. Menurut aku, Gunung Kawi ini adalah simbol dari kekayaan budaya dan spiritual di Indonesia juga. Meskipun praktik pesugihan di tempat ini seringkali memicu kontroversi, tidak dapat disangkal juga kan? Karena itu juga udah bagian dari tradisi lokal yang udah ada selama bertahun-tahun. Istilahnya udah nempel banget di benak orang soal Gunung Kawi ini.
Sejarah dan cerita yang ada di Gunung Kawi ini buat aku lebih dari sekedar sebuah lokasi geografis, tetapi juga sebagai cermin dari harapan dan kepercayaan manusia terhadap hal-hal yang sebenarnya di luar nalar. Bagi aku sebagai masyarakat Indonesia yang menyadari akan kayanya budaya dan tradisi, penting bagi kita untuk melihatnya sebagai bagian dari warisan yang harus dijaga dan dipahami dengan bijaksana. Karena menurut aku di saat kita tahu atau melihat orang menempuh jalan salah, ya kita tinggal ingatkan. Perkara mau didengar apa enggak, setiap orang punya pilihan dan jalannya masing-masing. Semua itu pun nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang berikutnya teman-teman, Goa Langse merupakan salah satu tempat yang memancarkan aura mistis di Indonesia. Tempatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Terletak di tebing Parangtritis, gua ini menyimpan berbagai cerita dan legenda yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tidak hanya dikenal sebagai tempat wisata alam yang menakjubkan, Gua Langse juga menjadi destinasi spiritual bagi mereka yang mencari berkah dan kekuatan supranatural. Sekarang kita telusuri lebih dalam mengenai sejarah dan praktik pesugihan yang ada di dalamnya. Gua Langsa yang juga dikenal sebagai Gua Ratu Kidul. Kenapa sejarah Goa ini tidak lepas dari legenda Ratu Kidul? Karena penguasa Laut Selatan yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa itu konon di Goa ini merupakan salah satu gerbang menuju kerajaannya. Nah, menurut cerita rakyat setempat, Goa Langsa ditemukan oleh seorang pertapa yang hidup pada abad ke-16. Pertapa tersebut yang dikenal sebagai Ki Juru Martani dikatakan melakukan semedi atau bertapa di dalam goa untuk mencari pencerahan spiritual. Sejak saat itu, goa ini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh para pelaku spiritual yang ingin berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Teman-teman yang pernah datang ke goa ini share ke aku ya di kolom komentar pengalamannya gimana. Buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan menuju Goa Langse, bukanlah hal yang mudah. Teman-teman harus melewati medan yang cukup terjal dan menantang. Dari tempat parkir diperlukan sekitar 30 menit trekking melalui jalan setapak yang berbatu dan menurun tajam. Namun semua perjuangan tersebut akan terbayar lunas saat tiba di goa, di mana pengunjung disuguhi pemandangan laut selatan yang memukau dan suasana goa yang tenang. Keindahan alam di sekitar gua ini juga tidak kalah menarik. Tebing-tebing yang tinggi, suara deburan ombak, serta hutan kecil yang menyelimuti area sekitar gua menjadikan tempat ini sangat cocok bagi mereka yang ingin healing, mencari ketenangan, dan melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Oke teman-teman, kita masuk ke part mistisnya. Gua Langse tidak hanya dikenal karena keindahan dan auranya yang mistis, tetapi juga karena praktik pesugihan yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada beberapa jenis pesugihan di Gua Langse ini. Antara lain, yang pertama itu pesugihan Ratu Kidul. Pesugihan ini melibatkan permohonan kepada Ratu Kidul untuk mendapatkan kekayaan. Mitosnya yang beredar teman-teman, seseorang harus memberikan persembahan tertentu kepada Ratu Kidul di malam-malam tertentu, biasanya malam Jumat Kliwon, untuk mendapatkan berkah berupa kekayaan. Walaupun aku yakini gak ada berkahnya juga di saat kita memohon sesuatu selain ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Yang kedua, ada pesugihan tuyul. Pesugihan ini melibatkan penggunaan makhluk gaib bernama tuyul yang konon bisa membantu mencuri uang dari tempat lain. Meskipun terdengar menakutkan, praktik ini dikatakan masih dilakukan oleh beberapa orang yang percaya pada keberadaannya. Nah, yang terakhir itu pesugihan Nyi Blorong. Selain Ratu Kidul, Nyi Blorong juga sering disebut dalam konteks pesugihan di Goa Langse. Dikisahkan bahwa mereka yang ingin mendapatkan kekayaan instan dapat melakukan ritual tertentu untuk memanggil Nyi Blorong. Jadi, ritual pesugihan di Goa Langse biasanya dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah khusus. Pertama, pelaku harus melakukan puasa selama beberapa hari sebelum ritual.
Setelah itu, mereka harus membawa sesajen berupa kembang, dupa, dan makanan ke dalam goa. Di dalam goa, pelaku akan berdoa dan memohon kepada entitas gaib yang diyakini ada di sana. Nah, selama ritual, pelaku juga harus menjaga perilaku dan pikiran mereka agar tetap khusyuk dan fokus. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan kemungkinan terkabulnya permohonan mereka. Namun praktik pesugihan ini bukan tanpa risiko juga ya teman-teman. Banyak cerita yang beredar mengenai dampak negatif dari pesugihan, seperti kehilangan keluarga, kesehatan, bahkan jiwa. Yang mungkin lebih kita kenal dengan istilah tumbal. Gua Langse adalah simbol dari kekayaan budaya dan spiritual Indonesia. Meskipun praktik pesugihan masih menjadi bagian dari cerita goa ini, penting bagi kita untuk melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Gua Langse mengajarkan kita tentang keragaman, kepercayaan, dan tradisi yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus, kita perlu menghargai dan melestarikan kekayaan budaya ini dengan bijak. Mengunjungi tempat-tempat seperti Goa Langse dapat menjadi pengalaman yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita tentang sejarah dan tradisi lokal. Tapi di sisi lain, praktik pesugihan sebaiknya dilihat sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dipahami dengan kritis. Mengandalkan kekuatan gaib untuk mendapatkan kekayaan bukanlah solusi yang sehat atau berkelanjutan. Sebaliknya, kita harus mengedepankan kerja keras, kejujuran, dan integritas sebagai jalan menuju kesuksesan. Kita nikmatin aja setiap prosesnya. Yang terakhir ini menurut aku paling famous dan kontroversi, yaitu Gunung Kemukus yang terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai salah satu lokasi ziarah yang menarik banyak pengunjung, terutama pada malam Jumat Pon. Sejarah Gunung Kemukus terkait erat dengan legenda Pangeran Samudro, seorang tokoh yang diyakini sebagai anak dari seorang raja di kerajaan Majapahit. Menurut cerita rakyat setempat, Pangeran Samudro melarikan diri ke Gunung Kemukus setelah terlibat dalam hubungan terlarang dengan ibu tirinya, Nyai Ontrowulan. Nah, kemudian Pangeran Samudro akhirnya meninggal di gunung ini dan dimakamkan di sana. Makamnya kemudian menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang berharap mendapatkan berkah atau mencapai keinginan tertentu. Teman-teman, Gunung Kemukus ini dikenal bukan hanya karena sejarahnya. Di Gunung Kemukus ini ada suatu praktik yang dikenal dengan ritual berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sah. Setiap Jumat Pon selama 7 kali, di mana itu dilakukan di area sekitar makam Pangeran Samudro. Ini aneh sih buat aku, kok bisa ritual seperti itu terjadi di tempat yang seolah-olah dikeramatkan. Karena bagi aku ini gak masuk akal. Logikanya begini deh teman-teman. Yang aku tahu, tempat keramat itu tempat yang benar-benar dijaga kemurniannya atau keasliannya, dijaga juga kebersihannya, dan harus dijaga juga setiap perilaku orang-orang yang berkunjung ke sana. Contohnya gini, misalnya kita datang ke suatu tempat keramat di mana di sana ada aturan sebelum masuk ke dalam tempat itu harus ngebasuh kaki sebanyak 7 kali. Penjelasan yang masuk akalnya bermaksud agar kalau kaki kita kotor dari luar gak ngebawa jadi kotor ke area dalamnya kan. Ya walaupun dibasuh 1 kali pun bisa bersih, tapi kita masih bisa nerima dengan harus dibasuhnya 7 kali. Karena buat kita masih masuk akal gitu penjelasannya. Nah, ini harus hubungan badan dengan orang yang bukan mahramnya sebanyak 7 kali, di mana itu dilakukan setiap Jumat Pon. Penjelasan yang masuk akalnya apa coba gitu? Ini kan konteksnya yang didatengin itu tempat keramat, tapi yang dilakukan itu hal yang benar aku nggak paham. Apa karena orang-orang yang perintah melakukan ritual itu berpikir bahwa basic dari ceritanya Pangeran Samudronya sendiri yang melakukan hubungan terlarang dengan ibu tirinya, yang akhirnya mereka pun berpikir harus melakukan hal yang sama, walaupun itu terlarang. Ironisnya juga teman-teman, praktik ini dipercaya dan diyakini bisa membawa keberuntungan atau kekayaan bagi yang melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun, akhirnya praktik ini juga menuai kontroversi karena bertentangan dengan norma sosial dan agama. Jelas sangat bertentangan kan?
Kontroversi seputar praktik pesugihan di Gunung Kemukus telah menjadi perhatian publik dan banyak media. Banyak yang mengutuk praktik ini sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama. Tapi bagi sebagian orang, kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan harapan akan perubahan nasib mendorong mereka untuk tetap melakukannya. Ya mungkin saat itu mereka udah gak bisa berpikir jernih lagi. Setan yang menguasai pikirannya semua hanya soal cepet kaya. Nah, kemudian pemerintah daerah dan tokoh agama setempat telah berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari praktik ini dan mendorong proses ziarah kubur yang lebih sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Berbagai media lokal di Indonesia pun telah memberitakan tentang praktik kontroversial di Gunung Kemukus ini. Misalnya dari Radal Solo dan Suara Merdeka. Seringkali memuat laporan tentang upaya pemerintah untuk menertibkan dan memberikan pemahaman kepada para peziarah mengenai dampak negatif dari praktik pesugihan ini. Respek buat pemerintah Kabupaten Sragen yang telah melakukan berbagai upaya untuk mengubah citra Gunung Kemukus dari tempat praktik pesugihan menjadi destinasi wisata religi yang lebih positif. Upaya ini termasuk memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi peziarah, dan mengadakan acara keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini part yang sulitnya teman-teman, di mana pemerintah daerah dan aparatur terkait harus merubah mindset masyarakat mengenai Gunung Kemukus ini. Karena gunung ini telah cukup lama diyakini sebagai tempat pesugihan untuk sebagian orang. Tapi dengan kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, ada harapan bahwa Gunung Kemukus dapat menjadi tempat ziarah yang lebih bermartabat dan mendukung nilai-nilai spiritual yang positif. Gak jadi lagi tempat ritual yang aneh-aneh atau menyimpang ya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah edukasi atau memberi pemahaman yang baik. Yang akhirnya tokoh agama dan pemimpin masyarakat diundang untuk memberikan ceramah dan diskusi yang menekankan pentingnya ziarah yang sesuai dengan ajaran agama. Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan sosial. Ya karena mau seperti apapun kita itu makhluk sosial ya teman-teman, yang bukan hanya berpikir semaunya aja, tapi harus berpikir juga dampak untuk orang banyak dengan apa yang akan kita lakukan. Selain edukasi, pengembangan wisata religi juga menjadi fokus utama untuk Gunung Kemukus ini. Pemerintah daerah memperkenalkan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat menarik lebih banyak pengunjung tanpa harus terlibat dalam praktik yang kontroversial, seperti acara pengajian, doa bersama, dan peringatan hari-hari besar Islam. Diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah dan wisatawan. Gunung Kemukus adalah tempat dengan sejarah yang kaya dan penuh dengan cerita-cerita menarik. Meskipun udah terkenal dengan praktik pesugihan yang kontroversial ini, ada upaya kuat dari berbagai pihak untuk mengubah persepsi dan citra Gunung Kemukus menjadi lebih positif. Ya, dengan edukasi dan pengembangan wisata religi, diharapkan Gunung Kemukus dapat menjadi destinasi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tapi juga memberikan manfaat spiritual yang berarti bagi para penziarahnya. Dan aku berharap sih buat orang-orang pelaku pesugihan di video-video terdahulu di channel kita ini ada beberapa podcast atau story di mana kita ngebahas soal pesugihan. Boleh teman-teman cek di playlist ya. Dan kita selalu ingatkan juga bahwa praktek pesugihan itu tidak ada yang tanpa resiko. Semua itu beresiko ya teman-teman. Oke teman-teman, story kali ini tidak hanya membawa kita melintasi batas-batas geografis, tetapi juga melintasi batas waktu dan imajinasi. Semoga teman-teman dan setiap pengunjung yang menginjakan kaki di tempat-tempat itu ini merasakan keajaiban dan keindahan alam dan terinspirasi untuk melanjutkan pencarian akan pengetahuan serta pemahaman tentang dunia yang luas dan penuh misteri ini. Sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, Indonesia memiliki berbagai tempat pesugihan yang terkenal di kalangan masyarakat. Meskipun banyak yang meragukan keberadaan kekuatan gaib dalam pesugihan dan memilih untuk tidak percaya, tempat-tempat ini tetap menjadi bagian dari kearifan lokal yang menarik perhatian banyak orang.
Keberadaan tempat-tempat pesugihan ini mengingatkan kita akan keberagaman kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, pesugihan bukan hanya tentang mencari kekayaan, tetapi juga tentang menjaga tradisi dan menghormati leluhur. Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dan kekayaan sejatinya lebih baik dicapai melalui kerja keras dan usaha yang jujur. Pesugihan dengan segala misterinya tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang sebaiknya kita hormati dan pelajari tanpa harus terjebak dalam praktik yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan support, like, komennya. Akhir kata, aku Sania Aurelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.